Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini izinkanlah saya memberikan tutorial VBA tentang bagaimana kita membuat entry data melalui user form. Di sini kita sudah siapkan yaitu kolom-kolom entry yang akan menjadi isian pada tabel ini. Untuk sementara kita membuat 5 jenis kolom entry yang akan diisi melalui user form. Ini adalah kop kolom yang akan diisi, merupakan jenis entry yang akan diisi. Di sini adalah kop kolom. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya menampilkan kolom ini di user form sehingga kita tidak akan perlu membuat lagi atau menulis secara manual di user form. Bapak Ibu sekalian, mari kita singkat sekalian, kita langsung masuk ke jendela Visual Basic. Ini adalah jendela Visual Basic atau jendela VBA, di mana di sinilah tempatnya kita akan menempatkan kode-kode atau objek-objek yang menjadikan kita membuat entry melalui user form. Untuk pertama kali kita insert. Bapak Ibu sekalian, insert di sini membuat user form, maka klik user form. Ini adalah user form di mana untuk sebagai bagan wadah bahwa ini adalah tempat entry-nya tempat mengentry. Jadi pada Bapak Ibu sekalian membuat entry data melalui user form, jadi tidak menulis secara manual, jadi akan semuanya melalui form ini. Di sini yang kita butuhkan adalah 5 label 5 judul kolom ini. Bagaimana kita tampilkan user form? Baik saja kita menggunakan label, klik label. Ini adalah label sebagai judul kop. Kemudian isian ini adalah kita menggunakan textbook. Ini kita menggunakan label, dan ini adalah isian yang ada di setiap kolom ini. Kita menginputnya melalui textbook. Oleh karenanya kita membuat textbook. Kita klik textbook, langsung kita buat textbook 1. Jadi ada textbook, kemudian ada label. Kita sudah memiliki 2 komponen, yaitu label dan textbook. Namun kita di sini membutuhkan 5 label, kemudian 5 textbook. Cukup mudah Bapak Ibu sekalian, klik copy saja untuk memperbanyak. Kita copy saja, kemudian copy juga supaya lebih cepat. Sudah punya 4, paste saja, paste, kemudian kita buang saja 2, berarti sudah cukup 5. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membuat 5 label dengan 5 textbook. Kemudian untuk properti di sini kita ganti font Fontnya adalah jenis tulisannya agak besar sedikit, dibesarkan atau diatur sesuai kepentingan kita. Di sini misalnya kita ganti dengan Cambria, kemudian bold, kemudian ukurannya 6. Ini adalah salah satu contoh saja Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil membuat 5 label dan 5 textbook yang menjadi isian. Kemudian bagaimana caranya label ini akan menampilkan isian kop. Jadi kop 1 kop 2 berapa isinya, kemudian kita membuatnya dengan bagaimana dia isinya secara otomatis. Nanti kita
akan pasang kode ya. Namun sebelumnya kita membuat modul ini bagaimana kita menampilkan user form dengan tombol panggil. Terus sebelumnya harus kita membuat yang namanya modul ini sudah kita buat. Pertama, modul diawali dengan sub, kemudian boleh dengan nama apa saja, panggil atau apa, klik buka dan tutup kurung, kemudian diakhiri dengan M. Di sini kita akan memanggil user form yang kita panggil adalah user form 1. User form 1 masuk di modul tadi, Bapak Ibu. User form 1 show ya. Jadi show artinya ketika modul ini dipanggil, maka user form 1 yang akan tampil. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita membuat tombol dapat digunakan dengan gambar atau sub sesuai pilihan selera, tidak menjadikan suatu persyaratan. Namun di sini adalah membuat tombol, bagaimana caranya kita atau menandai dengan tanda misalnya panggil. Sekalian, bagaimana tombol ini berfungsi? Supaya berfungsi, maka kita memanggil modul yang telah kita buat, yaitu dengan cara klik kanan. Kita ulangi, klik kanan ASEAN makro, jangan lupa ya, klik kanan ASEAN makro. Jadi di sini ada modul yang kita buat adalah panggil. Kenapa panggil? Di sini kita telah membuat modul panggil, maka inilah yang muncul bahwa modul yang kita tuju adalah modul panggil. Kemudian isi daripada modul itu adalah user form 1, so menampilkan user form 1. Baik, kita coba ya. Inilah user form yang kita sudah buat. Kemudian tujuan kita adalah bagaimana kolom ini tampil di label ini. Jadi kolom ini tampil, maka kita akan membuat kode. Yang pertama, kita pastikan nama sheet dulu. Nama sheet di sini, nama sheet adalah input. Maka kita klik user form dengan pilih view kode, akan muncul otomatis ya. Tinggal ganti dengan ini dia lici. Reverse zoom user form initialize ini maksudnya bahwa suatu kode yang ada di sini, bentuk kode apa yang kita buat di sini akan otomatis beroperasi ataupun langsung mengeksekusi perintah akan jalan pada saat user form aktif. Jadi kalau user formnya dipanggil, otomatis aktif user formnya, otomatis kode yang ada di sini akan berjalan atau run ya. Untuk tujuan kita pada saat ini adalah bagaimana label ini menampilkan data cop seperti ini. Ini adalah misalnya di sini nama, di sini, kemudian di sini, maka ini harus mengikuti bagaimana dibuat supaya otomatis. Itu adalah tujuan pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja masuk ke jendela Visual Basic. Pada user form, kita klik view kode. Di sini kita menyebut dengan membuat deklarasi dalam VBA menggunakan dim sebagai nama worksheet ya. Jadi di situ worksheet worksheet. Jadi kita mendeklarasikan dim
yang kita gunakan ini misalnya dim WS. Jadi dim WS ini sebagai worksheet, sebagai menyebut nama sheet maka kita sebutkan dulu dan nama sheetnya ya, set WS. Kita sudah mendirikan WS, maka sheet WS ini kita sebut dengan memanggil sheet apa yang ada yang kita mau eksekusi, tinggal kita tulis saja namanya, yaitu sheet input. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak salah maka ini bisa di copy supaya tidak membuat kesalahan dalam penulisan, supaya sama, tidak boleh berbeda ya, karena akan beda akan terjadi error. Misalnya di sini kita copy dengan paste di sini. Jadi mengurangi adalah supaya tidak salah dalam penulisannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendeklarasikan WS sebagai worksheet, kemudian WS nama yang disebut adalah WS1. Jadi kita tidak akan perlu lagi menulis sheet input, tapi cukup WS sudah. Kemudian tujuan kita adalah bagaimana menampilkan label 1, membaca kop yang ada di Excel. Label 1, maka di situ di view kode tadi kita tulis saja Bapak Ibu label 1. Label 1 di sini karena label maka dia value-nya adalah caption. Caption ini label 1 akan membaca sel ya. Sel mana, kemudian kita tulis sheetnya dulu, sheet WS ya. Kita sel berapa? Kita sel berapa, maka di situ sel adalah baris dan kolom ya, baris ke berapa, kemudian kolom berapa, baris ke-5, kolom kedua, value, kalau sel value ya, value. Kita cek Bapak Ibu sekalian, ini nama ini akan muncul ya, ini adalah baris ke-6, maka kita tulis 6, kalau baris ke-6 kita tulis 6, kemudian kalau kolom kedua kita tulis koma 2. Ini alamat selnya ya, ini baris ke-6 kolom kedua ini, maka nama ini akan muncul 6. Di sini kita ganti kolom 6, baris ke-6 kolom kedua ya Bapak Ibu sekalian. Kita cek saya coba dulu. Ya, ini nama sudah berubah. Ini sesuai yang ada ya, sesuai yang ada. Kemudian label 2, label 3 belum dieksekusi, sehingga kita perlu saja tambahkan kodenya di sini. Cukup ini label 1. Sekarang kita mengisi label 2. Label 2 maka ada baris ke-6 kolom ke-3. Ibu sekalian, ini baris ke-6 kolom ke-3 kolom C. Jadi sini ini baris kedua, baris ketiga. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita menambahkan lagi kodenya karena ada 5 label di situ. View kode label 1 membaca ke kolom 2. Label 2 membaca kolom 3, kita copy saja lagi. Label 3 kita akan membaca kolom 4. Demikian seterusnya, karena 5 kita copy lagi. Ini adalah label 4. Label 4 maka dia membaca ke kolom 5. Dari barisnya tetap baris 6 semua, ini jadi baris ke-6. Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah baris ke-6. Kolom 2 ini, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Ini bisa
kita tulis angka misalnya disebutkan di situ, tarik saja supaya kita jangan salah ya. Nah ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom kelima, kolom 6. Jadi kita langsungkan saja bahwa masih ada kolom lagi yang belum kita isi. Label ke-5 ya, label ke-6, label ke-5 kita ganti ini 5, label ke-5 membaca kolom ke-6. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cek. Nah, ini sudah nama, nik, jenis kelamin, pekerjaan, alamat. Jadi tujuan utama adalah bagaimana kita menampilkan label-label ini secara otomatis sesuai data kop yang ada. Nah, sebaiknya misalnya Bapak Ibu sekalian saya ganti dengan misalnya isian 1, maka otomatis data kop kolom ini akan berubah dengan sendirinya ya. Kita cek ya, ini isian 1, isian 2, isian 3. Itulah tujuannya kenapa dibuat otomatis Bapak Ibu sekalian, di mana para pengguna suatu aplikasi apabila ada perubahan data pada kolom, pada kop yang telah disediakan, maka dia tidak akan perlu merubah lagi di user form, karena belum tentu juga mereka bisa merubah melalui VBA. Jadi maka dari programmer pembuat aplikasi dia sangat bijak, maka dia akan membuatkan kode otomatis apabila ada perubahan pada kop kolom ini, maka otomatis pada user form sudah berubah dengan sendirinya. Misalnya lagi seperti ini, maka otomatis akan berubah. Ini akan berubah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, supaya tidak tampil garisnya, ini kita kasih 0, kode 0 di sini. Jadi tidak akan muncul lagi ya. Jadi walaupun ada label nanti di situ tidak akan kelihatan lagi garisnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, itulah bagaimana kita membuat label otomatis pada sebuah user form. Untuknya kita sudah mempelajarinya Bapak Ibu sekalian. Kita simak kodenya bahwa tim kita mendeklarasikan WS sebagai nama worksheet, kemudian WS itu kita memberikan ya, nama yang disebut WS ini adalah memberi nama input, sheet input. Maka di sini kita tulis hanya WS, jadi tidak perlu lagi. Kalau kita tidak menggunakan WS, namun akan tulisnya akan lebih panjang lagi. Jadi di sini kita boleh menulis WS. Nah itu kuncinya. Jadi sheet WS, sheet 1 sama fungsinya ya. Namun kalau kita tidak menggunakan WS, bisa ketik langsung sheetnya, hasilnya sama, tidak mempengaruhi, tetap ya. Namun jika di sini kita ganti WS, sama saja karena sudah kita mendeklarasikan. Bapak Ibu sekalian, untuk WS ini adalah sudah dideklarasikan sesuai dengan apa yang kita sebutkan di sini. Namun apabila ada penulisan kesalahan, maka bisa tulis WB. Di sini akan terjadi error karena yang kita deklarasikan ini adalah WS, maka kita tulis WB akan salah ya, maka akan terjadi error di mana kita akan disampaikan bahwa ada di user form 1 errornya. Jadi di user form 1 ini kesalahannya, maka ada pemberitahuan otomatis, berarti kesalahannya ada di sini, kesalahannya ada di view kode. Maka kita di sini periksa kesalahannya ada di mana. Oh ya, di sini yang salah. Bapak Ibu sekalian, untuk VBA apabila ada kesalahan dalam penulisan kode, Excel langsung memberikan peringatan sebagai kata error ya. Mari kita coba kembali. Ini sudah berjalan otomatis. Sekian Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya
adalah bagaimana mengisi entry data ya. Bagaimana entry data ini kita akan misalnya nama Susilo, misalnya bagaimana kita menuliskan pada textbook ini akan menginput data di kolom isian ini ya, kolom entry ini sesuai kop yang ada. Apakah Bapak Ibu sekalian? Lanjut saja. Kita di sini pada user form 1 ini kita perlu tombol ya, perlu tombol. Tombol ini mengeksekusi atau memberikan perintah input ya. Jadi kita menempatkan perintah. Kita menempatkan perintah dengan menggunakan tombol, yaitu di sini adanya command button. Kita gunakan command button Bapak Ibu sekalian. Command button. Namun kita tandai tulisannya apa yang tujuan daripada tombol ini. Kita ganti exceptionnya ya. Kita ganti misalnya tombol input misalnya. Ya, ini sudah saya, namun Bapak Ibu sekalian, seperti biasa untuk font bisa diganti selera besarnya, tulisannya berapa. Nah, kita ganti saja di propertinya ya. Klik dulu tombolnya, kemudian cek propertinya di sini. Semua pengaturan warna, kemudian jenis tulisan, kemudian jenis tulisan, font stylenya juga bisa diganti, sisi ukurannya sesuaikan. Jelas contoh Bapak Ibu sekalian. Disinilah tombol input ini yang akan mengeksekusi dari data-data yang masuk ya, data-data yang diisi melalui textbook ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk warna di sini back colornya bisa ganti Bapak Ibu sekalian, misalnya back color ganti, kemudian warnanya bisa ganti, ada tulisannya itu supaya lebih mantap lagi. Kemudian bagaimana cara kita memberi kode ya, memberi kode input ini agar berfungsi. Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk di user form. Di bagian input ini, tombol input, klik view kode ya. Jadi tadi di user form view kodenya. Nah, sekarang kita di tombol klik kanan view kode. Ya, disinilah Bapak Ibu menempatkan bagaimana caranya bahwa perintah akan membuat textbook itu mengisi data entry ya. Seperti biasa kita akan mendeklarasikan tim sebagai worksheet. Jadi kita tinggal copy saja di sini. Kita akan menyebut WS sebagai worksheet, kemudian WS itu adalah set input yang dimaksud. Kemudian bagaimana kita mengisi dengan isiannya dengan menggunakan textbook ya. Jadi textbook kita sebut saja WS. Jadi menyebut nama WS sel ya. Jadi sel, alamat sel di sini yang ditentukan adalah alamat sel yang kita tuju, sel ke berapa. Ya, di situ contoh saja misalnya sel ke-6. Ya, sel ke-6 ini terdiri dari baris dan kolom. Maka kita mengisi baris, seumpama mengisi baris ke-7, kolom kedua. Kolom kedua ini value. Kita menggunakan value untuk textbook 1. Box 1 ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah textbook 1 propertinya ini. Kemudian ini textbook 2 propertinya seperti ini. Jadi namanya ada di sini. Nama daripada textbook itu sudah otomatis tampil di sini. Jadi kalau namanya ini bisa diganti juga, namun kode juga harus tetap diganti sesuai di sini kita timpankan tadi. Nah, sel di sini bukan koma ya, tapi titik.
sel checkbox 1. Ini checkbox 1. Kalau Bapak Ibu ragu nama checkboxnya, kita akan copy saja sini. Copy checkbox 1. Ya, checkbox 1. Jadi WS set input, pada set input di sel baris ke-7 kolom 2 akan mengisi checkbox 1. Bisa kita coba dulu. Misalnya ini kan baris ke-7 kolom kedua. Misalnya kita kasih Suparjo, misalnya kita klik input, maka dia akan menginput di kemudian juga ini sesuai baris, jadi tinggal mengisi ini baris WS adalah nama sheet, sel adalah alamat kolom dan baris ke-7 kolom kedua. Namun di sini bukan berarti kita harus menempatkan inputnya pada sel baris ke-7 dan kolom kedua, tetapi ya tujuannya adalah membuat input secara berurutan mengikuti data yang sudah ada, kemudian akan berada di bawah data yang sudah ada. Misalnya di sini otomatis data yang kita input yang berikutnya akan berada di bawah daripada data yang sudah ada. Kemudian juga di sini apabila data sudah di sini, maka kita akan mengisi data di sini lagi. Oleh karena itu kita akan membuat bagaimana caranya mengisi data ya, mengisi data mendeklarasikan dulu ya, kita ini baris kosong. Jadi di sini yang kita inginkan adalah mengisi baris yang kosong. Baris yang kosong di kolom B. Nah, kita mencari baris kosong di kolom B. Kita membuat tim ya, baris misalnya kita sebut dengan baris kosong ya, kosong itu di mana. Jadi kita membuat dim dulu, dim kosong as long ya, karena panjang jumlah. Jadi kita akan menghitung jumlah baris di mana posisi baris kosong akan ditemukan. Jadi jumlahnya tidak mesti apakah di baris 7, baris 8, baris 9, itu namanya long. Jadi ada variabel dim, variabel kosong adalah long, mencari di mana baris yang kosong berada, itu tujuannya. Kemudian baris kosong itu di mana, maka kosong kita variabelkan di mana ya. Kosong adalah berada di sheet WS. Berada di sheet WS, kita buat sel ya, berada di sel mana, kemudian ya row rukun ya Bapak Ibu, rukun kita akan mencari baris kosong di kolom kedua. Kita tulis angka 2 koma ya, koma 2, kemudian situ n XL up offset ya Bapak Ibu, offset 1 berada di bawah 1 daripada data yang ada, akan turun 1 baris daripada data yang sudah terisi row ya. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendefinisikan bahwa kosong itu adalah mencari baris di mana baris kosong berada. Kemudian kosong itu berada di sel baris
ya, di sel baris row ini, row baris pada baris row kolom, pada baris kolom kedua. Jadi dia akan mencari data n, data terakhir, di mana data terakhir di kolom 2 akan mengisi di bawah satu langkah ke bawah, jadi offset 1. Jadi kuncinya adalah di kolom 2, di mana kosong itu berada di WS sheet input ini, WS, kemudian baris menghitung kolom kedua, jadi acuannya di kolom 2, maka di sini kode yang sudah ada ini, maka bukan di kolom 7 lagi, bukan di baris 7 yang kita isi, tapi di kosong ya. Maka sel kosong di kolom 2 ini akan diisi oleh text box 1. Kita coba ya, kita coba dulu fungsinya apa, berfungsi apa tidak ini ya. Party kita input. Nah, kenapa tidak berfungsi? Maka di sini ada data di sini. Jadi kalau ada data di kolom 2, maka akan berada di bawahnya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa di antara data ini tidak ada data yang terisi. Jadi coba kita hapus dulu. Hapus semuanya data yang ada. Karena acuan adalah di kolom 2, acuan di kolom 2, di mana kolom 2 kosong, disitulah yang diisi. Jadi di bawah 1 kali, turun 1 kali. Coba kita misalnya SS dan nama akan sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian klik lagi, turun di bawahnya lagi, turun lagi di bawahnya, turun lagi di bawahnya, begitu seterusnya. Kemudian bagaimana dengan kolom ketiga, keempat, kelima, dan kolom keenam? Kita tambahkan saja kodenya. Klik masuk ke Visual Basic. Ini adalah text box 1 yang sudah berfungsi. Tinggal copy saja Bapak Ibu sekalian. Copy. Sekarang di kolom ketiga, diisi oleh textbook 2 ya Ibu sekalian. Perhatikan bahwa ini textbook ini akan mengisi, ini textbook 1, textbook 2, textbook 3, dan seterusnya akan diisi oleh textbook 2. Untuk selanjutnya, karena 5 textbook, kita copy lagi, kodenya ya. WS kolom keempat, ini diisi oleh textbook 3, ini diurut Bapak Ibu ya. Jadi 2 di sini. Textbook tinggal diurus saja, textbook 1, textbook 2, textbook 3, baris kedua, kemudian baris ketiga, kemudian baris keempat. Karena kita perlu 5 textbook, kita copy lagi jadi 5. Urutkan textbooknya, textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4, dan textbook 5. Demikian juga kolom yang akan diisi, sesuaikan secara berurut dari kolom kedua yang pertama, habis itu kolom kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima, maka kemudian kolom ke-6. Bapak Ibu sekalian, sudah ada 5 textbook yang akan mengisi sel-sel kosong. Sel kosong berada di kun 2 N, jadi berada di bawah data. Jadi data terbawah, data terakhir maksudnya. Data terakhir di kolom 2, diisi turun 1 langkah. Jadi maksudnya apabila data terakhir di sini di kolom 2, apabila data terakhir di sini, maka akan berada di bawahnya lagi ngisinya. Demikian dan seterusnya. Misalnya di sini data terakhir yang di bawah, maka akan mengisi 1 langkah ke bawah lagi, jadi akan diisi di sini. Bapak Ibu sekalian, dan kita coba isi misalnya nama
Sini nama, nik berapa, kelamin perempuan, yang pekerjaan karyawan, misalnya alamat, misalnya Raha, ya, otomatis. Bapak Ibu sekalian, kenapa data ini tidak diisi? Karena dia mengacu pada kolom 2, jadi akan berada di kolom kedua, yang lain tinggal mengikut. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi acuannya di kolom 2. Apabila ini dihapus, maka dia akan mulai dengan mengawali pertama. Misalnya kita tulis nama Parman, nik 111, misalnya seperti itu. Jenis kelamin laki-laki, L, kemudian kerjaan, wira usaha, kemudian alamat misalnya Jakarta. Maka kita akan input dengan mengikuti dengan tombol input yang telah diberi kode tadi. Setiap kali kita input, maka akan berada di bawahnya. Misalnya di sini Susi, terus input lagi akan keluar nama Susi. Kemudian misalnya namanya Parskio, tulis. Nah, ya, maka akan setiap klik akan mengintri, setiap klik akan mengintri. Bapak Ibu sekalian, itulah contoh pembuatan entry, bagaimana kita mengisi data entry melalui server form. Ini adalah data entry yang akan diisi sesuai kolom tabel kop yang ada. Ini adalah kopnya. Kopnya telah kita buat otomatis. Kemudian entryannya ini adalah terdiri dari 5 kolom, 1, 2, 3, 4. Kemudian inputnya ada tombol mengikuti. Apabila tombol ini belum diklik, maka tidak akan terjadi sesuatu, tidak akan terjadi perintah. Ini adalah perintah yang ditempatkan pada tombol, adalah perintah. Kita bahas kembali Bapak Ibu sekalian di sini tombol view kode. Saya bahas lagi bahwa ini sudah Bapak Ibu sudah paham bahwa WS adalah sebagai menyebut sebagai worksheet, sebagai nama sheet. Maka nama sheetnya kita sebutkan di sini. Penulisan sheet untuk VBA, kalau sheetnya input maka tulis sheet, tanda petik ya, tanda petik dan tutup petik. Kemudian tanda kurung, tutup kurung, dim kosong ini adalah sebagai long. Nah, kemudian long ini adalah sebagai jumlah yang tidak tentu, apakah dia baris ke berapa. Kosong ini kita deklarasikan berada di mana kita mengisi, adalah berada di count XL NUP. Jadi NUP ini berada data terakhir ya, data terakhir di kolom 2. Kemudian offset 1 langkah ke bawah. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian cukup dari saya, mungkin banyak dan kekurangannya mohon dimaklumi. Pada sesi pertemuan kali ini kita sudah berhasil membuat label otomatis, yang kedua adalah membuat input data melalui server form dengan menggunakan textbook. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya bukan berarti saya bisa, namun saya berharap bisa berbagi. Disinilah tempat kita, mari kita belajar bersama-sama. Demikian Pak, selamat berjumpa kembali pada sesi selanjutnya.